Halo adik-adik, sesuai requestan nih. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk PAS atau penilaian akhir semester pelajaran IPAS, IPA dan IPS untuk kelas 4 SD semester 2 kurikulum Merdeka. Di sini ada 20 contoh soal pilihan ganda beserta dengan pembahasannya. Sebelum ke soal, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Perhatikan gambar di bawah ini dengan saksama. Alat tersebut dapat mengubah energi dari radiasi sinar matahari menjadi energi apa? A. Panas, B. Listrik, C. Kimia, atau D. Cahaya. Gambar pada soal adalah gambar alat panel surya. Panel surya digunakan untuk mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari alat dapat digunakan untuk menerangi rumah ataupun jalanan pada malam hari. Dengan demikian jawaban adalah B, listrik. Nomor 2, di bawah ini adalah beberapa jenis sumber energi. 1. Batu bara, 2. Matahari, 3. Angin, 4. Minyak bumi, 5. Panas bumi, dan 6. Gas alam. Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang A. 2, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 6, C. 1, 3, dan 5, atau D. 1, 4, dan 6. Energi alternatif adalah energi pengganti sumber energi utama yang jumlahnya terbatas. Sumber energi utama yang jumlahnya terbatas adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui dan jumlahnya tidak akan habis seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Jadi matahari 2, angin 3, dan panas bumi 5. Jadi jawabannya A ya. Nomor 3, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH merupakan salah satu energi alternatif yang memanfaatkan A. air, B. udara, C. angin, D. tanah. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH merupakan istilah lain dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sehingga energi alternatif yang dimanfaatkan dalam pembangkit ini adalah air. Air dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik dari alat kincir angin. Alat ini akan memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi. Nomor 4, sebuah bola ditendang dan menghasilkan lintasan seperti pada gambar berikut ini. Ditendang di atas tanah, dia melambung dari angka 1 ke 2, 3 ke 4 ke 5. Energi potensial terbesar dimiliki bola ketika berada di mana? A1, B2, C3, atau D5. Energi potensial bergantung pada ketinggian suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya semakin besar. Dan semakin rendah posisi suatu benda, maka energi potensialnya semakin kecil. Jadi di sini yang paling tinggi atau nomor mana? Nomor 3. Dengan demikian, energi potensial terbesar bola ada di titik tertingginya, yaitu posisi 3. 5. Perhatikan tabel di bawah ini dengan seksama. Jenis bunyi: 1. ada infrasonik, 2. audiosonik, dan 3. ultrasonik. Dan sini ada frekuensi yang A itu lebih dari 20.000 Hz, yang B kurang dari 20 Hz, dan yang C 20 sampai 20.000 Hz. Pasangan yang tepat antara jenis bunyi dengan frekuensinya adalah A 1C 2A dan 3B, B 1B 2C dan 3A, C 1B 2A dan 3C, D 1C 2B dan 3A. Bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibagi menjadi
bunyi infrasonik, yaitu yang memiliki frekuensi bunyi di bawah 20 Hz, 2 bunyi audiosonik yang memiliki frekuensi bunyi antara 20 sampai 20.000 Hz, dan 3 bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi bunyi di atas 20.000 Hz. Maka pasangan yang tepat adalah 1 B, 2 C, dan 3 A. Sehingga opsi yang benar adalah B. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6. Bagian telinga yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran bunyi adalah A. Koklea, B. Membran timpani, C. Saluran eustachius, atau D. Daun telinga. Bagian telinga yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran bunyi adalah gendang telinga atau yang disebut membran timpani. Jadi jawabannya B. Membran timpani pada struktur telinga terletak di antara saluran telinga dan tulang pendengaran. Sementara itu, koklea berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls syarat, saluran eustachius berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam dan di luar telinga, dan daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 yaitu B ya. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Ini merupakan gambar telinga. Komponen yang menyusun telinga dalam ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 6 dan 7, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Bagian-bagian penyusun telinga tersebut adalah nomor 1 daun telinga, nomor 2 tulang pendengaran, nomor 3 saluran semisirkularis, nomor 4 koklea atau rumah siput, nomor 5 saluran eustachius, nomor 6 membran timpani atau gendang telinga, nomor 7 saluran telinga. Struktur telinga dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Komponen penyusun telinga bagian dalam adalah koklea dan saluran semisirkularis. Sehingga yang tepat adalah C. 3 dan 4. Yang nomor 3 itu saluran semisirkularis dan 4 itu koklea atau rumah siput. Nomor 8. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Cermin sejajar, cermin paralel dan cermin seri, B. Cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung, C. Cermin manual, cermin cekung dan cermin alternatif, D. Cermin alami, cermin buatan, dan cermin modern. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama cermin datar, cermin yang permukaannya tidak melengkung, rata. 2. Cermin cekung, cermin yang permukaannya melengkung ke arah bagian dalam. 3. Cermin cembung, cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Dengan demikian jawabannya adalah B. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nomor 9. Pada saat berada di taman, Mark dapat melihat sejumlah bunga dengan warna yang berbeda-beda. Mark dapat mengetahui bahwa dari bunga tersebut karena adanya indera penglihatan yang berupa mata. Urutan proses yang terjadi jika Mark melihat bunga yang berwarna merah adalah A. Kornea, aqueous humor, lensa mata iris retina, B. Kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata retina, C. Kornea, vitreous humor, lensa mata iris retina, D. Kornea, vitreous humor, pupil, lensa mata retina. Jadi ini ya struktur pada mata. Jalan cahaya sampai
terjadinya proses melihat diurutkan sebagai berikut. Cahaya masuk ke kornea, lalu ke aqueous humor, ke pupil, lensa mata, vitreous humor, retina. Saraf penglihatan otak, kesan melihat cahaya mengenai benda kemudian masuk melalui kornea mata. Selanjutnya cahaya diteruskan melewati pupil mata melalui cairan encer yang berada di antara kornea dan lensa mata, yaitu aqueous humor. Cahaya kemudian diteruskan ke lensa mata dan kemudian akan dibiaskan dan difokuskan bayangannya pada retina. Hasil impuls atau rangsangan dari retina akan dijatuhkan ke saraf penglihatan di otak sehingga diperoleh kesan melihat. Jadi jawabannya yang B, kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, lalu retina. Nomor 10. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dilakukan secara ekonomis dan efisien, misalnya dengan A. Eksplorasi barang tambang berlebihan, B. Penggunaan sumber daya alam secukupnya saja, C. Menanam berbagai jenis tumbuhan di satu lahan sampai penuh, D. Pemakaian sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis dan efisien maksudnya adalah dalam pengolahannya diusahakan sehemat mungkin sesuai kebutuhan dan memperhatikan langkah pelestarian sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah B, penggunaan sumber daya alam secukupnya saja. Dari nomor 11 sampai 20 kita ke IPS. 11. Indonesia memiliki beberapa kerajaan yang bercorak Hindu dan juga Buddha. Kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia adalah A. Kutai, B. Sriwijaya, C. Tarumanegara, atau D. Mataram Kuno. Indonesia memiliki beberapa kerajaan yang bercorak Hindu dan juga Buddha. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari adanya peninggalan berupa 7 prasasti Yupa. Raja pertama dari kerajaan Kutai ini adalah Kudungga. Bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan Kutai menganut Hindu Siwa adalah keberadaan Waprakeswara. Waprakeswara berarti tanah lapangan luas yang sangat suci untuk pemujaan, yang berkaitan dengan agama Hindu Siwa, sehingga Kutai dapat disimpulkan menganut agama Hindu Siwa. Waprakeswara disebutkan dalam salah satu prasasti Yupa yang menjelaskan bahwa di kerajaan Kutai pernah dilaksanakan upacara-upacara di tempat suci yang dihadiri oleh golongan Brahmana dari India. Isi Yupa tersebut yaitu Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci bernama Waprakeswara. Nomor 12. Setelah Sultan Agung wafat, Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Hal yang mengawali pecahnya keutuhan wilayah Mataram Islam adalah A. Kapitulasi Tuntang, B. Perjanjian Giyanti, C. Sumpah Palapa, atau D. Plakat Panjang. Sepeninggal Sultan Agung, perlahan-lahan Mataram Islam mengalami kemunduran. Penggantinya yaitu Amangkurat I 1645 sampai 1677 dan Amangkurat II 1677 sampai 1703, tunduk pada pengaruh VOC. Pada akhirnya keutuhan wilayah Mataram Islam mulai terpecah melalui Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang membuat Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Kemudian pada Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757, Mataram Islam terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kasuhunan Surakarta, dan Mangkunegaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Perjanjian Giyanti. Nomor 13. Kerajaan Singosari berdiri setelah terjadinya peristiwa A. Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kartanegara, B. Terbunuhnya Tunggul Ametung oleh Ken Arok, C. Kekalahan Raja Kertajaya dalam pertempuran Ganter, D. Serangan Jaya Katuang terhadap Raja Kartanegara.
Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang berada di Jawa Timur pada tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari berdiri setelah terjadinya Perang Ganter. Perang Ganter adalah perang antara Ken Arok dengan Kerajaan Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya menurut negara Kertagama. Dalam perang tersebut, Raja Kertajaya bersembunyi dan tidak diketahui jasadnya. Kerajaan Kediri pun jatuh ke tangan Tumapel Singosari dan statusnya berubah menjadi kadipaten dengan tonggak kepemimpinan Ken Arok. Nomor 14. Pada awalnya kedatangan Portugis ke Maluku disambut baik oleh penduduk Maluku. Namun pada akhirnya terjadi perselisihan antara Portugis dan Ternate yang disebabkan oleh A. Pengiriman pasukan Portugis dari Jawa, B. Pembatalan perjanjian oleh Ternate, C. Adanya politik adu domba, D. Monopoli perdagangan Portugis. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh orang Maluku. Ternate mengizinkan Portugis mendirikan benteng Saint John 1522 di Ternate. Keramahan rakyat Maluku kemudian dinodai oleh Portugis dengan bentuk keserakahan mereka. Bangsa Portugis memaksa orang-orang di Maluku untuk menjual rempah-rempah hanya kepada mereka. Monopoli perdagangan inilah yang membuat kemarahan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, rakyat Ternate membakar benteng Portugis di bawah pimpinan Dijalo. Jadi D. Monopoli perdagangan Portugis. Nomor 15. Ibu Vivi adalah seorang pedagang rujak. Ibu Vivi menjual rujaknya dengan harga 15.000 satu porsi. Namun karena permintaan rujaknya meningkat, Ibu Vivi kembali meningkatkan harga rujaknya menjadi 18.000. Ini maksudnya 18.000 ya. Tujuan perniagaan yang dilakukan Ibu Vivi adalah A. Menambah kerja, B. Menjangkau pasar, C. Meningkatkan produksi, atau D. Memperoleh keuntungan. Terdapat dua tujuan perniagaan, yaitu memperoleh keuntungan dan juga memperluas jangkauan pasar. Memperoleh keuntungan artinya perdagangan dilakukan agar produsen mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Jika barang tersebut adalah produksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara biaya produksi dengan harga jual. Ketika Ibu Vivi meningkatkan harga rujaknya, artinya Ibu Vivi sedang berusaha untuk menaikkan keuntungan atau laba. Nomor 16. Sebuah jenis usaha menyediakan pelayanan untuk pengangkutan orang atau barang-barang hasil industri dari suatu tempat ke tempat lain. Jenis usaha ini diklasifikasikan sebagai A. Usaha jasa, B. Usaha dagang, C. Usaha industri, D. Usaha ekstraktif. Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa yaitu jasa transportasi, seperti jasa usaha pelayanan untuk pengangkutan orang atau barang-barang hasil industri dari suatu tempat ke tempat lain. Jasa transportasi lainnya adalah perusahaan pengangkutan seperti bus, truk, kapal laut, maskapai penerbangan, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang A, usaha jasa. Nomor 17, perhatikan ciri-ciri berikut. Nomor 1, kewajiban terbatas modal. 2. Modal dan ukuran perusahaan di pemilik saham. 3. Dapat dipimpin oleh yang tak memiliki saham. D. Keuntungan dibagi berbentuk dividen. 5. Kepemilikan mudah pindah tangan. Ciri-ciri tersebut mendeskripsikan suatu badan usaha, yaitu A. Perusahaan perseorangan, B. CV, C. PT, D. Koperasi. Jawabannya yang PT ya, karena perseroan terbatas atau PT yaitu badan usaha yang modalnya berasal dari penjual saham. Ciri-ciri PT yaitu kewajiban terbatas modal, modal dan ukuran perusahaan besar, kelangsungan perusahaan di pemilik saham, dapat dipimpin oleh yang tak memiliki saham, kepemilikan mudah pindah tangan, mudah mencari tenaga kerja, keuntungan dibagi berbentuk dividen, dewan direksi lebih kuat dari pemegang saham, dan sulit membubarkan PT.
Nomor 18. Pada hari Kamis, Reja mempunyai jadwal untuk mengajar les privat di daerah Jakarta Utara pukul 14 hingga 16. Seperti biasa, Reja selalu membawa transportasinya yaitu motor. Ketika Reja pulang mengajar les privat, daerah Jakarta Utara tempat dia mengajar diguyur hujan. Untungnya Reja membawa jas hujan di tasnya, sehingga tidak kehujanan saat perjalanan. Hal tersebut menunjukkan jas hujan ketika saat hujan memiliki nilai guna: A. Waktu, B. Bentuk, C. Tempat, atau D. Kepemilikan. Terdapat 4 jenis nilai guna suatu barang, yaitu nilai guna tempat, nilai guna bentuk, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Nilai guna waktu mencerminkan suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih apabila digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya jas hujan yang memiliki nilai guna lebih ketika hujan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 19. Pak Kisma ingin membuka coffee shop di bilangan daerah Jakarta Selatan. Untuk membuka coffee shop tersebut, Pak Kisma membutuhkan modal sebesar 20 juta, sehingga Pak Kisma harus menjual emas miliknya untuk mendapatkan modal tersebut. Berdasarkan sumbernya, emas yang dijual Pak Kisma termasuk A. Modal uang, B. Modal lancar, C. Modal sendiri, atau D. Modal pinjaman. Pak Kisma ingin membuka coffee shop di bilangan daerah Jakarta Selatan. Untuk membuka coffee shop, Pak Kisma membutuhkan modal 20 juta. Terus lalu Pak Kisma menjual emas yang dimilikinya untuk mendapatkan modal. Jadi berdasarkan sumbernya, emas yang dijual Pak Kisma termasuk modal, karena di sini Pak Kisma mengorbankan emas miliknya, maka emas yang dijual Pak Kisma termasuk modal sendiri. Jadi jawabannya yang C. Nomor 20. Segala jenis barang yang dibuat dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa disebut A. Sumber daya alam, B. Sumber daya modal, C. Sumber daya manusia, atau D. Sumber daya kewirausahaan. Kita jelaskan satu persatu. Sumber daya modal adalah segala jenis barang yang dibuat untuk tujuan untuk memproduksi barang dan jasa lain. Sumber daya alam, semua bahan yang ditemukan manusia di alam semesta yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya manusia, kemampuan manusia yang dapat digunakan dalam mengolah sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Dan sumber daya kewirausahaan, sumber daya yang mampu menggabungkan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Jadi jawabannya untuk segala jenis barang yang dibuat dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa disebut sumber daya modal. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.